Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul pembahasan kita Kontrol Diri, Prasangka Baik, dan Persaudaraan. Adapun fokus materi pada video kali ini adalah tentang kontrol diri. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat pada Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, sebelum kita lanjut pada materi, jangan lupa Ananda subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita ini. Ananda sekalian, adapun kompetensi dasar yang harus Ananda pahami, pertama mencermati makna dari surat Al-Anfal ayat 72, surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang berhubungan dengan judul kita tadi. Yang berikutnya, Ananda bisa mengidentifikasi tajwid, asbabun nuzul, makna, terjemahan, pesan-pesan utama yang disampaikan dari surat Al-Anfal, Al-Hujurat, dan hadis yang kita bahas. Kemudian, Ananda bisa mengidentifikasi manfaat kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kemudian lanjutannya, Ananda bisa menyimak dan membaca bacaan surat Al-Anfal ayat 72, Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis yang kita bahas. Yang berikutnya, Ananda bisa mendemonstrasikan hafalan dari surat-surat yang kita bahas dan hadis yang kita bahas. Yang terakhir, Ananda bisa menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, persaudaraan sesuai dengan pesan dari surat dan hadis yang kita bahas. Ananda sekalian, adapun pengertian dari kontrol diri dapat Ananda lihat di sini. Kontrol diri dalam bahasa Inggris self regulation dan dalam bahasa Arab mujahadah an-nafs. Pengertiannya perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban yang mesti dia lakukan. Ada 3 alasan kenapa kita harus melakukan pengendalian diri. Pertama, manusia itu mempunyai kecenderungan negatif dan positif dalam dirinya. Sedangkan setan ataupun iblis selalu melakukan berbagai upaya agar seseorang lebih didominasi oleh kecenderungan negatifnya yang terdapat dalam dirinya. Yang kedua, penempatan seorang manusia didahului dengan studi kelayakan dan pertimbangan. Artinya, manusia yang diberikan potensi akal oleh Allah mestinya melakukan proses berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan ataupun kegiatan. Yang ketiga, kegagalan besar manusia dalam menjalankan tugas disebabkan oleh ketidakmauan dalam mengendalikan diri. Perilaku manusia didasarkan pada karakteristik dorongan yang ada dalam dirinya masing-masing. Adapun ciri-ciri seseorang yang tidak berhasil, Bapak ulangi lagi, ciri-ciri seseorang yang tidak berhasil dalam mengendalikan diri. Pertama, dia cenderung menunda permasalahan dan mengakhiri sesuatu yang semestinya didahulukannya. Kemudian dia ragu-ragu dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, dia sering tidak konsentrasi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, dia membebani dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak dia sanggupi. Yang kelima, dia sering jenuh dan dialihkan perhatiannya dari pekerjaan yang semestinya dia utamakan. Dan yang terakhir, dia sering tergesa-gesa, mengeluh, dan mudah putus asa. Ananda sekalian, mari kita membaca surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Adapun artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun artian perkata dari ayat yang sudah kita baca tadi, inna sesungguhnya, allazina amanu orang-orang yang beriman, wahajaru orang-orang yang berhijrah, wajahadu orang yang berjihad, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwanya, fi sabilillah di jalan Allah, hatta sehingga ulaika ba'duhum sebahagian mereka, auliya'u ba'di kepada sebahagian yang lain, walam yuhajiru dan mereka yang belum hijrah, min walayatihim melindungi mereka, min syai'in dari sesuatu, awaw wa nasoru memberi pertolongan, istansorukum meminta pertolonganmu, fiddin di dalam agama, fa'alaikum maka bagimu an-nasru pertolongan, illa ala kecuali kepada qaumim bainakum kaum di antara kamu, wa bainahum mitsaq perjanjian antara mereka, bima ta'malun apa yang kamu kerjakan. Ananda sekalian, kita fokus kepada hukum tajwid pada tulisan yang sudah Bapak ganti warnanya menjadi warna biru. Innalladzina dibaca berdengung innanya karena hukum bacaannya adalah gunnah musyaddah. Alasannya karena huruf nun bersyaddah atau bertasydid. Wahajaru hanya dibaca panjang 2 harkat karena hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Alasannya karena huruf ha bertemu fathah diikuti alif. Wa anfusihim nun mati dibaca samar karena hukum bacaannya adalah ikhfa. Alasannya karena nun mati bertemu dengan huruf fa. Sabilillah lafaz jalalah dibaca tipis karena hukum bacaannya adalah murakkakah. Alasannya karena lafaz Allah didahului huruf lam yang berharkat kasrah. Auliya dibaca panjang 3 alif atau 6 harkat karena hukum bacaannya mad wajib mutasil. Alasannya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Adapun yang terakhir, walam yuhajiru mim mati dibaca jelas karena hukum bacaannya adalah izhar safawi. Alasannya karena mim mati bertemu dengan huruf ya.
Adapun hadis yang berkaitan tentang kontrol diri atau anjuran melakukan kontrol diri, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ati innamasy syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Adapun contoh pengendalian diri, pertama, manusia melakukan pengendalian diri terhadap hawa nafsu saat bertemu lawan jenisnya. Yang kedua, manusia melakukan pengendalian diri terhadap godaan mencontek ataupun dalam konteks ujian di berbagai instansi. Yang ketiga, manusia melakukan pengendalian diri terhadap nafsu amarah ya. Artinya jangan mudah emosi, jangan cepat tersinggung dan lain sebagainya. Adapun contoh sikap dan perilaku pengendalian diri di dalam lingkungan keluarga, yaitu hidup sederhana, tidak suka pamer harta kekayaan dan kelebihan yang dia miliki. Yang kedua, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga yang lain. Yang ketiga, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Adapun dalam lingkungan masyarakat, mencari sahabat sebanyak-banyaknya dan membenci permusuhan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga, mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Adapun contoh dan sikap perilaku pengendalian diri dalam lingkungan sekolah ataupun kampus, pertama, patuh dan taat pada peraturan sekolah ataupun kampus. Yang kedua, menghormati dan menghargai teman, guru, dosen, karyawan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan tidak gengsi. Bapak akan memberikan rumus sederhana dalam melakukan perilaku kontrol diri. Pertama, jika kita tidur, maka kita tidurlah sekedarnya. Jika kita berbicara, maka kita berbicara seperlunya saja. Jika kita makan, maka makanlah secukupnya. Dan jika kita melakukan sesuatu, maka berfikirlah terlebih dahulu sebelum melakukannya. Adapun hikmah dari penerapan kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Pertama, kita dapat menahan emosi. Kedua, kita dapat menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, kita sabar dalam menerima musibah. Keempat, kita akan terhindar dari sifat rakus. Dan yang kelima, kita akan menjaga diri sehingga tak terisolasi dalam masyarakat. Adapun efek atau pengaruh bagi kita yang menerapkannya, pertama, bisa menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, bisa terhindar dari sifat yang merugikan orang lain. Yang ketiga, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan bijaksana. Itulah materi kita yang difokuskan pada materi kontrol diri. Semoga Anda bisa memahami dan mengerti. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.